Ya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui, kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LKAP, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, menyatakan kepada Menteri Agama yang telah menyamakan bunyi mik masjid dengan gonggongan anjing. Ini saya kasihan kepada Bapak Presiden ini yang terbawa rendong karena pernyataan-pernyataan menteri yang satu ini, ya. Dari itu ini sudah kebangetan. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dan saya belum pernah dengar dari non-muslim yang mengkomplain tentang bunyi azan masjid, ya. Ini kok sepihak tiba-tiba Menteri Agama, tidak ada angin, tidak ada hujan, menyatakan hal seperti ini. Dari ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dari itu saya ingatkan ini negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang adat bersandingan syarak bersandingan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Kamu telah melukai hati umat Islam.
Dari itu jangan injak-injak Minangkabau Sumatera Barat oleh menteri yang satu ini. Dari itu jangan sentuh dan jangan, ini dari dulu-dulu ya tentang SARA ini, presiden mana saja pasti menghindarkan hal yang SARA. Kok hari ini menteri agama yang kononnya notabene Islam malah kamu terus yang menyerang agama Islam, ya kebangetan sekali yang dilakukan. Kasihan kepada Pak Presiden terbawa-bawa oleh statementmu yang sangat menyakiti umat Islam ini. Dari itu saya menyarankan pada Pak Presiden supaya Menteri Agama ini harus diganti segera, ya, agar tidak meributkan umat Islam di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari Elkam akan rumah ibadah saudara-saudara muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan tetap. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. GP Ansor menolak. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua dan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah.